Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Saya Moh Hilmi Aziz, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 252-090-908. Bidang studi pendidikan agama Islam. Saya akan menyampaikan video praktikum yang akan saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025. Saya akan mengajar di kelas 4 pada bab 4 dengan materi menyambut usia balik. Sekian, mohon bimbingannya dan atas segala perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dahulu. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya absen dulu. Arsyil hadir, angkat tangan. Datul, Farah, Gilang. Kemarin kita sudah mempelajari bab 3 tentang Asmaul Husna. Nah, terus kita mengadakan ujian tengah semester. Nah, hari ini kita menginjak bab 4, ya ini materinya tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum kita pada materi, saya akan bertanya dulu. Ada yang sudah tahu apa itu balik? Ada yang sudah tahu balik? Belum tahu? Nah, ada yang mengetahui tanda-tanda balik? Ya, Dani? Apa? Haid? Mimpi basah? Ada lagi yang tahu? Angkat tangan? Nah, coba semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan tepuk tanda balik. Ayo, coba. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan anak wanita, telah bermimpi basah bagi seorang pria, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka telah masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib mentaati syariat. Sebelum pelajaran, saya akan menayangkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya nanti sampean siswa-siswi dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah terkait persiapan menyambut usia balik, seperti kebersihan diri, kewajiban ibadah, dan perubahan biologis. Nah, itu tujuan yang akan dicapai nanti setelah pelajaran hari ini. Nah, coba kita amati gambar di sini. Kira-kira sampean, kamu semua berada pada usia di mana? 3. Ini apa ini? Nah, Yang ketiga. apakah ada perubahan yang terlihat dari fisik tubuhnya? Ada. Apa saja? Tinggi badan. Ini apa? Berangkang, bahasa Indonesia nih merangkang. Terus berdiri. Ini rambutnya belum ada. Terus punya rambut. Terus apa lagi? Tinggi badan. Postur tubuh. Tinggi badan semakin besar, semakin tinggi. Nah, itu perubahan dari balita, anak-anak
dewasa, remaja, dewasa, sampai apa? Tua. Ya. Itu semua orang pasti akan mengalami, termasuk sampean. Nah, sampean sekarang masih di fase ini. Ya. Apa? Dewasa, ya. Lanjut. Berapa umurnya sampean? 9. 9. Ada yang 10? 9. 11. Nah. Berarti sampean sudah dewasa apa masih anak-anak? Dewasa. Dewasa, ada yang sudah dewasa. Nah, apa itu balik? Ini tadi kan belum tahu. Ini balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seorang telah mencapai, ingat, mencapai kedewasaan. Jadi balik itu artinya sudah mencapai kedewasaan. Dalam kata bahasa Arab, secara bahasa artinya sampai, ya, dieling-eling, diingat-ingat, sampai. Jadi balik artinya sampai. Maksudnya telah sampainya usia seorang pada tahap kedewasaan. Jadi sudah dewasa. Nah, lanjut. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Secara hukum Islam dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sampean bisa membedakan hal apa saja yang baik dan yang buruk bagi kalian. Terus telah mencapai usia 15 tahun. Nah, saat ini sampean belum 15 tahun. Nanti kalau sudah 15 tahun bagi laki-laki berarti sudah balik. Nah, terus mengalami mimpi basah bagi laki-laki atau istilahnya ihtilam, jenenge yang namanya mimpi basah kalau bahasa Arab ihtilam bagi laki-laki. Terus telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi, ini bagi perempuan. Jadi kalau perempuan sudah usia 9 tahun belum belum menstruasi sudah dikatakan balik. Tapi kalau belum 9 tahun sudah menstruasi berarti sudah balik. Meskipun tidak menstruasi sudah 9 tahun berarti sudah balik. Lanjut. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tadi secara fikih, sekarang biologi. Biologi itu apa? Sesuatu yang perubahan bentuk fisik atau tubuh yang terjadi pada tubuh kalian. Apa saja yang berubah? Mengalami haid atau menstruasi bagi perempuan. Terus tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Enek rambut yang keluar. Terus ini dada membesar. Terus suara nyaring menjadi merdu, itu perempuan, lebih merdu. Terus yang laki-laki mimpi basah. Yang kedua tumbuh jagun. Yang ketiga suara semakin berat, malih semakin besar suaranya. Tidak secara langsung tapi sedikit-sedikit menjadi lebih berat suaranya. Terus tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu seperti ini punya bapak ini janggut, ada di ketiak ini juga ada. Nah, itu ciri-ciri balik bagi laki-laki. Terus apa saja yang menjadi kewajiban setelah sampean masuk usia balik? Setelah sampean balik, sampean akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah kalau laki-laki, kalau perempuan menstruasi. Lah, mimpi basah itu bukan berarti sampean mandi kemudian basah, tapi mengeluarkan sesuatu dari alat kemaluan berupa apa? Kubur. Berupa itu sperma. Bahasanya sperma. Sperma itu mani. Ya. Kalau sampean belum mengalami, belum tahu, nanti akan mengalami. Nah, terus lah sampean mimpi basah atau haid, sampean harus mandi wajib. Nah, mandi wajib itu adalah mandi besar. Nah, untuk apa? Untuk mensucikan hadas besar. Caranya bagaimana? Caranya
Pertama kita harus niatnya mandi besar, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Kemudian mencuci telapak tangan, terus mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, ya, terus mencuci tangan kiri dengan sabun, terus berwudu sempurna. Jadi semua tubuh itu harus terkena air tanpa ketinggalan satupun, basuh dengan air. Itu jenengin mandi besar, berbeda dengan mandi biasa, ya. Itu mandi wajib, mandi besar. Terus larangan ketika berhadas besar, ketika sampean mengalami haid atau menstruasi atau sampean junub keluar mani, bagi laki-laki mimpi basah, sampean tidak boleh ini melakukan sholat karena sampean mempunyai hadas besar. Kalau mau dihilangkan hadas besarnya harus mandi besar. Kalau haidnya harus berhenti dulu baru mandi besar. Lah sampean haidnya belum selesai, sampean nggak boleh sholat, nggak boleh sampean baca Al-Quran. Terus tawaf itu melaksanakan haji di Makkah. Terus berdiam diri di masjid, sampean masuk masjid berdiam diri, iktikaf, tahu iktikaf? Itu tidak boleh karena takutnya nanti darahnya jatuh netes ke masjid, akhirnya yang pakai sholat di sana akhirnya tidak sah karena tidak suci, terkena najis, gitu ya. Itu larangan ketika berhadas besar. Lanjut. Mukalaf, apa itu mukalaf? Ini mukalaf, ya ini orang yang sudah dibenarkan perintah dan larangan dalam agama. Nah, maksudnya kalau sampean sudah balik, itu sudah mendapatkan kewajiban untuk melakukan syariat agama Islam seperti sholat, puasa, zakat pasti. Nah, itu pokoknya itu melakukan semua syariat perintahnya agama Islam. Jadi mukalaf itu orang yang terkena kewajiban untuk melakukan syariat agama Islam. Jadi sampean wis wajib. Kalau tidak mengerjakan dosa. Sampean tidak puasa Ramadan dosa. Sampean tidak sholat 5 waktu dosa karena sudah balik. Lanjut. Kewajiban setelah balik, lah ini tadi kewajibannya. Sholat fardu itu sholat 5 waktu. Terus puasa Ramadan ini wajib. Kalau puasa sunnah tidak wajib. Terus yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Jadi sampean tidak boleh durhaka, harus berbakti. Yang keempat, menutup aurat. Nah, ini auratnya laki-laki itu harus ditutup kalau sudah balik. Karena apa? Sampean ketika balik itu memiliki rasa kecenderungan pada lawan jenis, ada daya tariknya. Ketika sampean melihat aurat lawan jenis, sampean akan tertarik. Nah, itu makanya harus ditutup. Apa saja yang ditutup? Kalau laki-laki pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau sampean sholat tidak boleh auratnya terlihat meskipun ini. Jadi yang boleh hanya wajah dan telapak tangan. Ketika sampean kakinya terlihat, sholatnya tidak sah. Yang terakhir, menuntut ilmu. Jadi kalau sudah balik harus tetap mencari ilmu. Tuh. Agar apa? Agar sampean lebih sempurna dalam mendalami agama, dalam mendalami keahlian sampean. Terus sudah, sampean akan saya berikan tugas untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, nanti kasusnya sampean harus melihat video. Apa yang terjadi dalam video, sampean harus mencatatnya, apa yang menjadi solusinya dalam video tersebut. Itu ya, bisa? Bisa. Nah, sampean bisa mendiskusikan dengan kelompok sampean. Kemudian setelah itu
perwakilan dari salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Sekarang mari diskusi dulu. Mana Rian? Maksudnya ini saya sebutkan, sebutkan apa saja yang menjadi kewajibannya bagi laki-laki setelah balik. Kalau ini kewajiban setelah, ya ini kewajiban setelah balik bagi laki-laki, ini kewajiban perempuan. Sudah diskusinya? Nah, setelah kita diskusi, kita akan presentasi. Nah, nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan mempresentasikan satu-satu. Nah, silakan kelompok 1 boleh mempresentasikan apa yang menjadi temuannya pada permasalahan video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Dan nama anggota saya, kelompok saya Natasha Aurela, Kaila Khairunisa, Farah Niswatur Rasyidah, dan Siti Nafiatus Salamah. Saya akan mempresentasikan kewajiban dan aturan yang harus dilaksanakan oleh seorang yang sudah balik berdasarkan video yang sudah ditampilkan dan dari buku paket. Bagi laki-laki dan perempuan, sholat fardu, puasa Ramadan, 3 menutup aurat, 4 menuntut ilmu, 5 berbakti kepada orang tua. Tepuk tangan. Dari kelompok lain, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Dani? Oke, benar. Ulangi. Menurut kalian, apa tanda-tanda fisik dan psikologis yang paling menonjol saat memasuki usia balik selain yang sudah dijelaskan? Gimana? Ayo dijawab. Psikologis tambahan adalah peningkatan emosi, sensitif, dan babaran kecemasan sosial. Ya. Mungkin ada yang mau menambahi kelompok lain? Ya, Pia. Perubahan kulit dan bau badan, perubahan suara bagi laki-laki, pertumbuhan rambut di bagian tubuh lain. Ya. Ada lagi? Ada tanda fisik tambahan ya. Selain yang disebutkan dalam video tadi, ada perubahan bentuk tubuh. Jadi kalau sampean sudah menginjak usia balik atau dewasa, maka akan terjadi perubahan pada tubuh atau fisik kalian. Apa saja itu? Kalau laki-laki tumbuhnya jagun, ada lagi bulu, apa nih? Pinggulnya lebih kecil kalau laki-laki. Baik, materi hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan tugas rumah. Nanti sampean bisa mengerjakan di rumah masing-masing ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.